Shalom saudara. Shalom. Untuk kita yang ada di gereja dan untuk saudara-saudaraku yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkatnya Tuhan yang luar biasa untuk kami. Dan malam ini, hari ini kami siapkan hati kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan silakan duduk. Kita akan bersama-sama membuka kitab kita Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal yang ke-4 ayat 4 sampai 9. Kita yang di gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah, kita buka kitabnya sama-sama dan menjadi firman Tuhan yang sebenarnya hati. Dan ketemu semua. Kita buka, kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-4, saudara kelima sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang mengatur segala perkara akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan buat kita hari ini, sukacita di tengah duka. Boleh mungkin dikatakan sukacita di tengah duka cita. Kitab Filipi, tema kitab Filipi adalah tentang bersukacitalah. Ditulis oleh Paulus dalam penjara waktu ia dipenjara di Roma. Penjara tidak menghilangkan sukacitanya, justru penjara membuat ia merasakan sukacita sejati. Rasanya aneh saudaraku, bagaimana seorang yang ada dalam penjara, secara fisik ia terpenjara, tapi jiwanya mengalami kelepasan yang luar biasa. Sementara ada banyak orang hari ini yang secara fisik tidak terpenjara, tapi jiwanya terpenjara. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah, apakah situasi pandemi coronavirus ini dan masalah fulus ini mampu menggerus sukacitamu? Ini pertanyaan penting buat kita. Coronavirus itu berdampak kepada masalah fulus, dan itu juga mungkin bisa saja menggerus sukacita kita hari ini. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih rahasianya sukacita sejati yang disampaikan Paulus ini. Saya mau sampaikan 4 hal buat kita. Rahasia sukacita sejati, resep untuk memperoleh sukacita yang sejati, walaupun di tengah-tengah prahara, walaupun di tengah-tengah kesukaran, walaupun di tengah-tengah masalah, walaupun di tengah-tengah badai. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama adalah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini kenapa ada banyak orang tidak bisa bersukacita? Padahal sebenarnya sukacita itu pilihan. Dan fasilitas sukacita itu ada dalam diri kita sendiri, bahkan mungkin juga ada di sekitar kita. Namun yang menjadi persoalan hari ini adalah
kemelut, pandemi, persoalan, itu membutakan hati kita, membuat hidup kita begitu berat dan begitu rumit, sehingga kita pikul itu sendiri. Mungkin kita ratapi hidup kita tangisi nasib kita duduk mungkin di sudut rumah di bawah pohon jambu sambil menatap sapi yang sedang makan rumput, dan kita berpikir lebih baik jadi sapi daripada jadi manusia. Mungkin kita menyesali kehidupan kita pikul beban itu, kita nikmati. Tapi yang benar adalah poin pertama yang seperti yang Paulus katakan adalah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang benar. Tidak usah kita pikul. Jangan dibawa-bawa, saudara. Masalah ada, pandemi belum selesai, tapi tidak usah dibawa-bawa lah. Dengan Pak Jokowi aja mikirnya, bersama dengan aparat pemerintah yang ada. Ya. Tidak usah kita pikirkan terlalu berat, jangan dibawa-bawa, serahkan. Kira-kira pandemi ini, masalah kehidupan, ekonomi dan lain sebagainya bisa membuat kita khawatir tentang hidup. Sekarang apakah dengan kekhawatiran tersebut kita bisa bebas? Apakah dengan kita memikul kekhawatiran tersebut saudara bisa bersuka cita? Kalau tidak, beban lepaskan saja. Kalau itu menjadi beban yang menekan jiwamu, lepaskan diri. Mari kita serahkan kepada Allah. Jadi yang pertama itu, maukah kita menyerahkannya? Dengan segenap hati, dengan setulus hati, serahkan kepada Allah dalam doa, dengan penuh permohonan kepada Tuhan. Sampaikanlah, ceritakanlah, curhatlah kepada Allah, sambil mengucap syukur. Setelah kita menyerahkannya kepada Tuhan, jangan lupa naikkan syukur. Karena ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, sama dengan kita meletakkan beban yang berat yang sedang kita pikul, yang membuat kita cemas. Kemudian setelah itu naikkan syukur kepada Tuhan. Buatlah, nyatakanlah pernyataan-pernyataan iman bahwa Allah telah menyelesaikannya, bahwa Allah telah campur tangan. Seperti yang Abraham lakukan di Gunung Moria ketika Ishak bertanya kepadanya, "Ayah, mesbah sudah siap, kayu bakar sudah siap, mana korbannya?" Abraham dengan iman berkata, "Allah pasti menyediakannya anak." Itulah kata-kata iman bersama dengan ucapan syukur. Walaupun beban itu sepertinya belum hilang, tapi naikkan syukur bahwa Allah telah menyelesaikan perkaramu, menyelesaikan persoalanmu. Jadi itu yang pertama, saudara. Naikkan permohonan, serahkan kepada Allah, naikkan syukur, supaya engkau bisa tersenyum dalam hidupmu. Setelah engkau menyerahkannya kepada Allah, supaya pikiranmu bisa plong, hatimu bisa lega, saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-7, janganlah hendaknya, ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, rahasia sukacita yang sejati yang dimiliki oleh Paulus adalah mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Kenapa ada orang sulit bersukacita? Karena faktor manusia mengasihi diri sendiri. Ia pikul beban, ia punya kesusahan, lalu muncullah perasaan mengasihi diri sendiri. Kadang-kadang perasaan mengasihi diri sendiri ini kita hanyut dalam perasaan itu, kita lupa saat bahwa Tuhan telah mengasihi kita, yang telah memberikan dirinya buat kita. Bahkan seharusnya kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Itu cara yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri, dan mengenal Allah lebih daripada duka yang pernah kita alami. Kalau engkau kenal Allahmu, itu hebat. El Shaddai, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Mampu, menyediakan, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, menyertai, Immanuel. Kalau engkau memang benar mengenal Dia, bukan hanya sekadar kata-kata, tapi engkau benar-benar mengalami, mengenal Dia karena engkau mengalami bersamanya. Saya percaya, saudara, pengenalanmu akan Allah
itu akan melebihi duka yang engkau alami. Barulah engkau bisa bersukacita. Paulus, jangan kata dia tidak pernah mengalami kesulitan dan penderitaan. Dicambuk, dipukul, disiksa aniaya, dikeroyok, dilempari batu, karam kapal, kelaparan, kedinginan, dipenjara, semua siksa sudah dialami. Tapi bagi Paulus, semua siksa derita yang dialami itu tak sebanding dengan pengenalannya akan Allah. Bagi Paulus, penderitaan itu tidak ada apa-apanya daripada pengenalan akan Allah. Siksa derita yang dialami tidak sebanding dengan kasih Allah yang begitu besar. Saudara, bisakah kita mainkan pemahaman seperti ini? Mari saudara, poin kedua ini harus kita pahami baik-baik. Poin 1 dan poin 2 ini adalah upaya membersihkan pikiran dan hati kita dari hal-hal negatif. Kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita sudah memohon kepada Allah dan kita bersyukur, itu sarana di mana kita menyalurkan, menuangkan, membersihkan beban di hati. Kemudian kita tanamkan sebuah pemahaman yang benar bahwa Allah, aku mengasihi Allah lebih dari diriku sendiri. Aku mengenal Allah lebih dari penderitaan yang kualami. Seperti yang Paulus katakan, seperti yang Paulus rasakan, bahwa ternyata penjara tidak ada apa-apanya. Derita penjara tidak sebanding dengan pengenalannya akan Allah. Siksa dingin penjara, kelaparan, kegelapan, dan penderitaan di dalam penjara tidak sebanding dengan kasihnya kepada Allah. Bahkan kasih Allah kepada dirinya, demikian kasihnya kepada Allahnya. Sehingga Paulus mampu bersukacita karena ia memiliki pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, isilah nalarmu, pikiranmu dengan hal-hal positif. Setelah dikeluarkan, dibuang semua, dibersihkan semua sampah yang ada di hati dan pikiran yang membuat engkau khawatir, cemas dan galau dan tidak bisa bersukacita. Sekarang jangan biarkan hati dan pikiran menjadi kosong. Isi dengan hal-hal positif. Ya, dengan ungkapan, pikirkanlah semuanya itu. Tadi dikatakan oleh Paulus, dikatakan semua yang benar. Yang nggak benar nggak usah dipikirin. Yang benar aja. Nah, kadang-kadang kita bikin otak kita gaduh-gaduh. Yang benar nggak benar dipikirin semua. Ya. Yang nggak benar nggak usah dipikirin. Yang nggak mulia itu nggak usah dipikirin. Yang mulia-mulia aja, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, itu yang dipikirkan. Saudara, saya punya pengalaman secara pribadi dalam perkara ini. Waktu saya masih kuliah di Surabaya, saya bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, dan saya dihinggapi dengan berbagai persoalan jiwa seperti minder, kuper, dan rasa-perasaan rendah diri. Dan hal itu cenderung membuat pikiran saya negatif, baik tentang diri saya, tentang Tuhan, dan tentang orang lain. Saya cenderung sensitif dan mudah tersinggung. Satu ketika saya tersiksa dengan pikiran itu, saya tersiksa dengan perasaan itu, saya tidak bahagia berminggu-minggu. Saya hampir seperti orang gila. Makan sudah nggak selera, tidur sudah nggak nyenyak. Semua orang menjadi seperti musuh. Itu saya rasa. Namun satu ketika saya baca ayat ini dan saya beli kertas karton yang besar. Saya tulis semua. Jadi akhirnya saudara-saudara yang mulia, yang ya semua yang mulia dan benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan dengar, saya tulis poin per poin. Kemudian saya tempel di atas ranjang saya. Kebetulan saya berada di
Ranjang saya tingkat 2 dan saya berada di bagian bawah. Dan saya tempel kertas karton itu setiap saya tidur malam, saya baca ulang-ulang. Saya renungkan kata-kata itu. Setiap saya istirahat siang, saya baca lagi. Saya ulangi lagi, saya baca lagi, saya katakan dengan diri saya. Saya hafal ayat itu, kata-kata itu, kalimat itu saya hafal, kemudian saya baca ulang-ulang. Setiap saya bepergian, berjalan kemana-mana, ketika mulai pikiran negatif menyerang, mulai perasaan negatif menyerang, saya counter, saya patahkan dengan kalimat-kalimat itu. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian saya pulih. Saya bisa kembali tidur nyenyak. Saya bisa kembali makan enak. Saya bisa kembali menyapa teman-teman. Saya bisa kembali tertawa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari hari ini kita belajar. Apakah pandemi ini masalah hidupmu dan persoalan-persoalan lain, masalah rumah tanggamu, masa depanmu dan lain-lain sebagainya, sanggup merampas damai sejahtera, sukacita dalam dirimu karena engkau menyimpan pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif? Hari ini kita mau. Amin. Mari kita isi nalar kita, pikiran kita, hati kita dengan perkara-perkara yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lakukanlah setiap firman yang pernah kita pelajari, kita dengar, dan ikutilah teladan Paulus. Itu dikatakan. Saya percaya saudara sudah banyak baca kitab suci, sudah banyak mendengar khotbah. Saudara banyak mungkin di rumah buat renungan, kalau ada. Banyak merenungkan perkataan-perkataan Tuhan sejak pandemi ini terjadi. Saudara di rumah mungkin, saya percaya saudara di rumah baca firman, berdoa. Coba saudara isi pikiran. Apa yang kau lihat di sana? Apa yang kau pelajari? Apa yang kau dengar di siaran televisi atau melalui siaran hari ini yang saudara lihat di HP saudara atau di laptop saudara? Coba itu lakukanlah. Semua yang telah kau pikirkan, yang kau ada di hatimu dan pikiranmu, yang semua positif tadi, yang berisi firman Tuhan tadi, sekarang perintah yang keempat, lakukanlah. Lakukanlah. Kalau hanya kita pikir, kalau hanya kita isi, berpikir positif, berperasaan positif, itu tidak cukup. Mesti ada action. Lakukanlah, katakan. Lakukanlah. Ikuti teladan Paulus. Paulus berani menjadikan dirinya sebagai standar teladan. Karena memang kalau kita pelajari sejarah pelayanan Paulus, ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ia tak punya rumah, ia tak punya keluarga, anak istri. Dia tak punya siapa-siapa. Satu yang dia punya hanya Tuhan. Dia pergi melanglang buana pelayanan kemana-mana, merintis gereja Tuhan, dan derita siksa banyak dia alami. Dia tidak memikirkan lagi soal penghidupannya. Baginya nyawa dan hidupnya adalah milik Tuhan. Saudara, itu teladan yang telah Paulus tinggalkan. Mungkin kita tidak mampu mengikuti Paulus, tapi paling tidak ada praktek-praktek kebenaran yang telah diajarkannya melalui surat-suratnya, melalui firman Tuhan yang bisa kita hidupkan dalam hidup kita. Perlu saudara ketahui, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka Allah akan melakukan bagiannya, yaitu ayat 9 dikatakan memberi damai sejahtera. Amin. Nah, jadi ini 4 poin yang perlu kita pelajari. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera kalau kita melakukan kehendaknya. Jadi saudara, kalau dikasih dalam Tuhan, kesimpulan kita buat malam hari ini, situasi hidup yang berat, jika dinikmati, ditangisi, tidak akan berubah apa-apa. Justru memperburuk keadaan. Meniru cara Paulus memanage atau mengelola jiwanya adalah solusi terbaik di masa sulit. Bagaimana Paulus tetap bisa bersuka cita di penjara di Roma, mengirim surat jemaat di Filipi. Bagaimana mungkin orang di penjara bisa mengirim surat dan mengatakan bersukacitalah kepada orang di luar penjara? Tidakkah itu kedengarannya aneh? Kenapa Paulus bisa lakukan itu? Karena Paulus seorang yang mampu memanage jiwa, mengelola batinnya, dan itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan
masalah kita bersama. Yang terakhir, kemudian mengambil langkah iman, menyerahkan dan mempercayai Allah sepenuhnya, itu akan mendatangkan mujizat. Udahlah, kalau engkau tidak bisa menyelesaikan masalahmu, karena masalahmu terlalu pelik dan terlalu berat, kita tidak tahu pandemi ini kapan akan selesai. Apakah pandemi ini ulah manusia atau memang kehendak Allah? Apapun terjadi dengan hidup ini, dengan dunia ini, dengan keadaan kita, sekarang kita harus berani mengambil langkah iman. Kalau kita saja tidak mampu menyelesaikannya, jangan sok kuat. Kalau kita tidak mampu memikulnya, jangan sok jagolah. Mari kita ambil langkah iman, bertindak dengan sepenuh hati, menyerahkannya secara total. Saya percaya langkah iman yang berani itu akan mendatangkan mujizat. Sebuah statement yang perlu kita renungkan bagian terakhir adalah masa sukar selalu ada, namun jiwa yang tegar pasti berjaya. Hari ini pesan Paulus, pesan firman Tuhan bagi kita adalah marilah kita tetap bersukacita walaupun di tengah duka cita. Paling tidak sukacita kita itu membuat hidup kita bahagia di tengah-tengah duka cita dunia. Dan sukacita yang kita miliki dapat mempengaruhi sukacita orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin sedang berduka cita. Dan sukacita yang kita miliki itu memberikan sebuah energi positif bagi orang lain, sehingga orang-orang lain pun bisa bersukacita seperti kita. Saya rindu kebenaran firman Tuhan ini boleh kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi saya bacakan statementnya adalah masa sukar selalu ada, namun jiwa yang tegar pasti berjaya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih buat nasihat firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan, Engkau tahu situasi kami hari ini. Semua kami sedang mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan yang sedang kami alami ini membuat kami rasanya sulit untuk bersukacita. Namun, nats yang kami pelajari pada hari ini membuat kami harus malu. Kalau Paulus bersukacita sedang dipenjara, sementara kami tak ada satupun yang memenjarakan kami kecuali jiwa kami, keluh kesah kami, kekhawatiran kami lah yang memenjarakan kami hari ini. Kami tidak tahu kapan pandemi akan selesai, sementara pengaruh daripada virus corona ini berdampak pada ekonomi dan banyak bidang lainnya. Banyak orang hari-hari ini mungkin lesu, lemah dan tak berdaya. Tapi malam hari ini kami mendapat suplemen kebenaran untuk tetap bersukacita di tengah duka. Kami telah mendapat 4 poin kebenaran untuk kami praktikkan bersama-sama, supaya kami menyerahkan kekhawatiran kami dengan permohonan ucapan syukur, mengasihi Allah, mengenal Allah lebih daripada diri sendiri, lebih daripada duka yang kami alami, mengisi hidup kami, pikiran kami, hati kami dengan hal-hal positif, dan berpikir positif, dan terus memikirkannya, dan melakukan setiap kebenaran yang Tuhan kami telah pelajari, yang kami dengar daripada Tuhan, yang kami baca dari firman Tuhan, dan melakukannya, dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menyelesaikan masalah kehidupan kami. Engkau melihat kami semua yang ada di sini, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Engkau tahu persoalan kami semua. Tuhan melawat kami ketika kami mempraktikkan poin-poin kebenaran pada hari ini. Maka kami akan mendapatkan solusinya sekarang juga, dan sesuai dengan waktu Tuhan. Itu akan terjadi untuk kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa bersukacita walaupun di tengah duka cita, sehingga kami tetap tegar di masa sukar, supaya kami tetap tersenyum walaupun hidup ini berat, dan sehingga kami bisa menguatkan yang lain. Engkau melihat umatmu, mungkin ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau berikan kekuatan, penghiburan, dan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Yang sedang mengalami kekurangan, bela hikmat Allah berikan kepada mereka agar mereka menemukan ide, gagasan
untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan mereka. Dan Tuhan berkati pekerjaan mereka, beri jalan keluar untuk mereka, sehingga mereka boleh berikan kurban dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga mungkin mereka punya masalah konflik rumah tangga, Tuhan jamah lawat sehingga ada kasih yang membuat mereka saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami mohon Engkau menjamah juga anak-anak kami yang hari ini tidak bisa bersekolah karena pandemi ini. Bela mereka semua ketika belajar di rumah, mereka tetap mendapat pengetahuan yang baik. Kami serahkan semua kehidupan kami, jemaat Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah. Engkau lindungi, Engkau naungi Tuhan dari berbagai wabah virus, berbagai sakit penyakit, berbagai kuasa jahat, kuasa iblis. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau melawat setiap umat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dan kami siap mempraktekkan kebenaran firman. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Bela berkat-Mu atas setiap rumah tangga, rukun bahagia, usaha pekerjaan diberkati Tuhan, masa depan anak cucu, harapan-harapan ke depan kami serahkan kepada Allah, sebab kami yakin bahwa generasi orang menang akan mewarisi negeri. Orang yang hidup menurut firman Allah akan Tuhan buat beruntung, berhasil, diberkati jadi kepala bukan ekor, akan terus naik dan tidak akan turun. Sebelum kita berdiri, mari kita terima berkat Allah. Saudara dikasih dan Tuhan, marilah kita pulang bahwa berkat dalam nama Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saudara yang ada di rumah.